Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan pertama. Mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini di mata kuliah Kewirausahaan 1, saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mungkin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Konsep dasar kewirausahaan. Wirausaha. Wira berani. Wirausaha. Usaha melakukan suatu hal. Sama dengan wirausaha berani melakukan suatu hal. Indonesia hanya memiliki 3,47% persentase wirausaha dari total rasio penduduknya. Sumber www.neraca.go.id April 2019. Kita lihat di sini ada beberapa jenis wirausaha. Intrapreneur, social entrepreneur, creative entrepreneur, academic entrepreneur, business entrepreneur, technopreneur, ecopreneur, dan birokrasi entrepreneur. Kita lihat sini contoh-contoh entrepreneur, pengusaha, motivator yang ada. Kewirausahaan dalam perspektif sejarah. Tahun 1755 dikenalkan oleh Richard Cantillon, seorang pria peranakan Inggris Prancis pada tahun 1755. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. 1950, tahun 1950, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Tahun 1970, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Tahun 1980, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Tahun 1990, kewirausahaan baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat pun menjadi berkembang. Penentuan potensi kewirausahaan, kemampuan inovatif, toleransi terhadap hal yang tak terprediksi, keinginan untuk berprestasi, kemampuan perencanaan yang nyata, orientasi kepemimpinan yang penuh tujuan, objektif, tanggung jawab pribadi, kemampuan beradaptasi, kemampuan berorganisasi. Karakteristik wirausaha. Kita lihat di sini karakteristik wirausaha. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, harus memiliki keinginan untuk berprestasi. Ini penting sekali bagi wirausahawan atau entrepreneur. Yang kedua, kita lihat selalu memikirkan tanggung jawab. Ini adalah nilai positif yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau wirausahawan. Yang ketiga, berani menghadapi resiko. Tentu saja ini harus dipunyai. Keempat, berujung pada keberhasilan karena ini cita-citanya. Kelima, memperoleh feedback, masukan, dan kritikan.
Yang keenam, semangat dan energik. Tentu saja seorang entrepreneur sejati, wirausahawan sejati harus semangat. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Tentu saja. Kedelapan, memiliki keterampilan. Dan kesembilan, bijak menggunakan materi dan menjadilah entrepreneur wirausaha sukses. Metode analisis diri sendiri, kita lihat pengembangan ACH, pengembangan POW, dan juga ada pengembangan film. Satu, strategi usaha dalam konteks persaingan. Strategi adalah cara untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. KBBI. Strategi perusahaan adalah cara-cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi, bentuk, wujud, dan koordinasi pengaturan aktivitas multi pemasaran. Teori Mazhab. Konsep strategi pemasaran 3P. 1. Probe. Penyelidikan, menyelidiki strategi yang akan digunakan. 2. Produk, barang, dan asal strategi milik produk yang digunakan. Ketiga, price, harga, strategi menentukan harga. Keempat, place, tempat, strategi menentukan tempat. Dan yang kelima, promotion, promosi, strategi mempromosikan produk. Dua, strategi generate dan keunggulan bersaing. Strategi generate dan keunggulan bersaing menurut teori Porter. Satu, strategi biaya rendah, cost leadership. Menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dua, strategi pembinaan produk differentiation. Strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang pasti sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini mungkin suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar 5 besarnya dari konsumen potensial. Tiga, strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditentukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Tiga, kelangsungan usaha. 7, langkah bertahan dalam persaingan usaha atau berkompetisi. Satu, konsep yang matang. Dalam menentukan konsep bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain selera masyarakat, karakteristik atau gaya hidup masyarakat, daya beli, sumber bahan baku, sampai adanya bisnis sejenis. Yang kedua, perencanaan matang. Dalam perencanaan yang matang, sebuah bisnis plan harus dibuat, yang termasuk dalam bisnis plan. Ini antara lain menjabarkan konsep bisnis, visi misi, rencana promosi, rencana pemasaran karyawan, rencana pengaturan keuangan, sampai dengan menentukan analisis risiko yang mungkin dialami dalam bisnis. Tujuan menentukan jalan keluar atau solusi atas setiap masalah yang mungkin akan dihadapi, termasuk menghadapi persaingan bisnis serupa. Tiga, evaluasi bisnis. Persaingan dengan bisnis yang sejenis seringkali tak bisa dihindari. Sebuah evaluasi terhadap kekurangan dan nilai lebih dalam berbisnis juga diperlukan untuk semakin menyatukan bisnis yang dilakukan. Yang keempat, inovasi. Inovasi yang dilakukan dalam berbagai sisi akan menarik pelanggan untuk melirik produk Anda dibanding kompetitor atau pesaing. 5, perluasan pasar atau market. Perluasan pasar produk bisa berarti memperluas siklus dan target market yang disasar. Misalnya, jika awalnya hanya memulai atau menjual varian makanan pedas yang diperuntukkan untuk orang-orang dewasa, tak ada salahnya untuk membuat varian menu baru yang bisa dinikmati oleh anak-anak. 6, standarisasi. Memiliki banyak cabang usaha memang bisa membantu mengatasi persaingan ketat dalam bisnis. Yang harus diperhatikan adalah kesamaan varian produk yang dijual di semua barang yang dimiliki. Yang ketujuh, sistem usaha.
Sebuah sistem usaha yang kuat akan membantu usaha agar bisa bertahan lebih lama dan mendapat keuntungan yang diinginkan. Buat sistem usaha yang stabil dan kuat, dengan sistem usaha yang kuat dan konsisten akan menjadi nilai positif bagi para investor yang tertarik berbisnis dengan Anda. 4 konsep 7S dalam usaha. Usaha teori dia Penny. 1. Superior stakeholder satisfaction. Memberikan kepuasan kepada stakeholder, kepuasan jauh di atas rata-rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya pemegang saham, namun juga pemasok, karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. 2. Soothsaying, berfokus pada sasaran. Perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan rasa yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, positioning or speed, strategi memposisikan perusahaan secara cepat, strategi dalam memposisikan perusahaan secara cepat di pasar. 4. Positioning for surprise, buat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru. 5. Shifting the rule of the game, mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola baru yang berbeda. 6. Signaling strategic intent, mengutamakan perasaan kedekatan dengan karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 5. Simultaneous and sequential strategic choice, mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberi kepuasan kepada konsumen. Seorang wirausaha baru harus merencanakan pemasaran setiap usaha yang dijalankan, baik itu di industri maupun jasa. Kunci utamanya adalah bagaimana produk yang dihasilkan dapat terjual. Kalau dilihat dari sisi produksi, semua yang kita lakukan adalah pengeluaran atau ongkos dan baru akan menjadi pendapatan apabila proses pemasaran yang dilakukan dengan transaksi penjualan dapat terjadi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama di Kewirausahaan 1. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.